Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Nah, baik, di sini sebelumnya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dian Arsya dengan NIM 204231141. Nah, baiklah, di sini saya akan mengupload atau merekam satu video yang mana video ini diberikan kepada kami pada mahasiswa semester 3, tepatnya Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang mana kami pada lokal 3D, yaitu kami mempunyai suatu mata kuliah yaitu dengan mata kuliah Akidah Akhlak, yang mana ujian akhir semesternya yaitu membuat tugas video. Tugas videonya tentang apa? Yaitu tentang memaparkan kembali atau menjelaskan kembali materi yang telah kami ambil selama kurang lebih 1 semester lalu. Nah, sebelum itu saya tidak sendirian nih. Nah, saya ada 2 orang teman saya lagi di kanan dan di kiri saya. Nah, masih penasaran nih, langsung saja. Baik, teman saya yang sebelah kanan yaitu, halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Aiban dengan NIM 20423133. nah, yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri saya itu ada saudari. Ayo silakan. Halo, perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 2423011. Nah, sudah kenal nih, ada saudara Aiban dan saudari Nabila. Nanti bisa cek-cek aja di Instagramnya, nanti ada di caption di bawah. Nah, baik, selanjutnya itu kami akan menjelaskan sebuah materi pada mata kuliah Akidah Akhlak, yang mana materi yang kami ambil itu adalah rukun iman. Nah, rukun iman ini ada 6, akan dibagi 2 yang akan disampaikan oleh saudara Aiban dan saudari Nabila. Baik, rukun iman yang 1 hingga 3 yang akan disampaikan oleh saudara Aiban. Kepadanya kami persilakan. Halo, baik, di sini saya akan menjelaskan rukun iman dari yang pertama sampai yang ketiga. Baik, rukun iman yang pertama yaitu ada iman kepada Allah. Iman kepada Allah yaitu bahwa kita harus mempercayai bahwa Allah itu ada. Bagaimana kita mempercayai bahwa Allah itu ada? Yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan bagaimana contoh perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, zakat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu larangannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, keji, mungkar, dan lain-lain seperti mabuk, zina, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu rukun iman yang kedua. Yang kedua apa? Yaitu rukun iman beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat, kita harus mempercayai bahwa malaikat itu ada. Ada yang tahu berapa malaikat? Malaikat itu banyak, cuman yang wajib kita imani yaitu ada 10. Jibril, Mikail, Surafil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Dan setiap malaikat tersebut itu mempunyai tugas masing-masing, seperti malaikat Ridwan menjaga pintu neraka, Jibril menyampaikan wahyu, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada iman kepada kitab. Iman kepada kitab, kita harus mempercayai bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan setiap kitab-kitab itu diturunkan kepada nabi-nabinya masing-masing. Seperti Al-Quran, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya materi rukun iman dari 4 sampai 6 akan dibahas atau diperincikan lagi oleh saudari kami, yaitu saudari Nabila.
Nah, baik, yang keempat yaitu beriman kepada Rasul. Nah, beriman kepada Rasul yaitu seperti percaya adanya Rasul, mempercayai bahwa Rasul adalah utusan Allah dan percaya dengan ajarannya para Rasul dan berdoa kepada para Rasul, selalu membenarkan segala apa yang diajarkan oleh para Rasul. Nah, yang kedua yaitu ada namanya mempercayai beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat yaitu contoh seperti kita mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa, zikir, baca Al-Quran, dan menjaga perkataan dan lisan atau perbuatan. Nah, yang terakhir yaitu ada namanya beriman kepada qada dan qadar, yaitu keputusan dan ketetapan yang Allah buat. Nah, qada dan qadar yaitu ada namanya yang bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah. Qada yaitu tidak bisa dirubah, yaitu contohnya seperti ajal atau kematian. Sedangkan qadar yaitu bisa dirubah, contohnya kesuksesan. Kita bisa meraih dengan menjada-wajada, bersungguh-sungguh dalam meraih kesuksesan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Adrian Arsyad. Nah, sudah dijelaskan nih rukun iman 1 hingga 6, yang mana penjelasannya tadi dijelaskan secara singkat saja namun padat oleh saudara Aiban dan saudari Nabila. Baik, di sini saya akan mengevaluasi kembali nih, atau mengulas kembali, atau biasa kita dengar yaitu rangkuman. Nah, rangkuman dari rukun iman 1 hingga 6 yang sudah dijelaskan tadi, saya ulang kembali. Baik, rukun iman yang pertama nih. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu rukun iman yang harus kita imani. Sebab rukun iman 1 hingga 6, kita sebagai umat Islam itu harus mengimani semuanya. Nah, langsung yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah yaitu bagaimana cara kita beriman kepada Allah, yaitu dengan cara yang pertama kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan terus menemani kita tanpa ada sedikit pun jeda, yang mana full time kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nyata. Nah, baik, yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat yaitu bagaimana cara kita mengimani atau mempercayai atau memasukkan di dalam diri kita nih, kita percaya bahwasanya malaikat itu ada dan selalu ada. Nah, malaikat ini adalah makhluk Allah juga, yang mana ia ditugaskan untuk melakukan tugas-tugasnya masing-masing tanpa tertinggal sedikit pun. Nah, salah satu contoh yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ialah malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah dan nabi-nabi Allah. Yang kedua yaitu Mikail, pembagi rezeki. Nah, malaikat di sini ada sangat banyak jumlahnya, namun yang wajib kita percayai itu hanyalah 10 saja. Nah, baik, langsung saja yang ketiga. Yang ketiga itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebanyak 4 kitab kepada muka bumi ini. Salah satu yang pertama yaitu ada 3 kitab, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, yang mana 3 kitab ini telah diturunkan kepada masing-masing rasulnya, masing-masing nabi yang telah menerimanya. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah kitab Al-Quran, yang mana kitab ini juga disampaikan atau diberikan kepada Rasul kita, tentunya Rasul Nabi besar Muhammad SAW, ya, yang berupa Al-Quran ini adalah kitab yang paling komplit atau lengkap, yang mana kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu dikumpulkan kembali dan diperkomplitkan atau disempurnakan kembali, yaitu kepada kitab Al-Quran kitab Al-Quran. Nah, jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab yang paling lengkap, yang mana isinya tentang bagaimana manusia hidup, yaitu mempunyai suatu tujuan atau suatu pedoman, agar manusia tidak tersesat. Baik, rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat yaitu adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala ini ada banyak, yang tentunya ada banyak juga. Salah satunya yang dapat saya sampaikan kembali yaitu Rasul kita, Rasul Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mempercayai bahwasanya Rasul Allah itu ada? Nah, yang pertama, yang sering kita lakukan yaitu adalah bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selalu kita bersolawat kepada beliau, maka insya Allah di akhir kelak kita akan mendapat syafaat oleh beliau. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana cara kita mempercayai bahwa Rasul Allah itu ada. Nah, bahwa Rasul Nabi Muhammad SAW itu telah membawa kita, bagaimana ia membawa kita dari alam yang dulunya alam yang sangat gelap atau bodoh, jahiliyah, ya. Dan sekarang kita dapat menikmati alam yang mana serba teknologi, pintar dan terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Nah, rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Hari akhir yang biasa kita pahami atau yang biasa kita dengar itu adalah hari kiamat. Hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Yang mana seluruh alam semesta pada saat itu akan dia hancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam harus mempercayai bahwasanya hari kiamat itu akan tiba, akan ada dan akan fakta terwujud pada suatu hari nanti. Bagaimana cara kita mengimaninya? Yaitu yang pertama, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat, yaitu beriman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan serta menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar diri kita siap menghadapi hari kiamat. Baik, yang terakhir yaitu rukun iman keenam yaitu kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar ini dapat kita singkat penjelasannya yaitu yang pertama yaitu qada. Qada itu artinya sebuah takdir. Takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah yang tidak dapat dirubah. Qada itu tidak dapat dirubah. Contoh salah satunya yang sangat tidak dapat dirubah yaitu ajal atau suatu kematian. Bagaimanapun, apapun dan siapapun yang akan menerima ajal, maka tetap ajalnya akan tiba. Itu tidak bisa dirubah. Sedangkan qadar itu takdir yang bisa dirubah ketetapannya oleh diri manusia itu sendiri. Nah, itu bisa dapat kita contohkan sebagai yang mudahnya yaitu kesuksesan. Kesuksesan kita itu bisa kita raih melalui diri kita sendiri dengan cara berusaha, belajar dan terus belajar hingga kesuksesan itu akan dapat di kita. Nah, itulah penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan. Sebelum itu, izinkan saya bergabung dengan teman-teman saya yaitu ada Saudara Aiban dan Saudari Nabila. Nah, baik. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, untuk itu terima kasih kepada teman-teman, adik-adik, bapak, ibu yang telah melihat video kami pada kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.